Hai pagi, ngoceh di pagi hari sambil ngopi pagi. Ngopi pagi yang wajib. Simbah Iar ngoceh apa? Ya ngoceh wong urip. Aku itu kan semalam itu nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur, terus ya sudah. Kadang-kadang aku buka HP, tapi kan nggak sepanjang waktu saya selalu buka HP, enggak, cuman kadang-kadang sebentar sambil merenung, melihat kabar-kabar terkini. Terus dalam renungan saya aku tuh jadi inget waktu zaman tahun 96 97. Waktu itu tuh ada demo ada apa, pergantian presiden, pergantian. Lah, waktu tahun 96 menuju 97 itu saya itu sebetulnya ikut mertua, yang namanya mertua sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Ya, sebelumnya, dalam artian bukan 20 tahun dari sekarang, tapi 20 tahun sebelumnya, 22 tahun. Jadi aku ikut mertua itu 22 tahun, tetapi mertua itu meninggalnya ya sekitar 20 tahun yang lalunya. Dengan sendirinya rumah yang saya tempati itu kan rumah mertua, karena suami saya itu yang paling kecil, nomor 14, nomor 12. Semua saudaranya ada 14. Terus waktu itu kita itu kan sepakat dari saudara itu dijual. Nah, kita dibagi 14, dapatnya itu ya cuma 1/14 itu, kalau buat beli rumah itu nggak cukup. Terus waktu itu saya punya usaha penjahitan, buruh jahit. Suami saya pegawai negeri, gajinya kecil. Tetapi saya sendiri itu selama saya berkeluarga itu ada uang sedikit pun saya tabung jadi emas perhiasan. Nah, sekarang begitu marak-maraknya orang pada ini emas naik, terus ini ada uang koin keluar mana, aku jadi kepikiran, ini jadi flashback mundur lagi pada tahun-tahun itu terus mengalami krismon loh. Nah, mungkin saat ini tuh kayaknya kok juga krismon, karena apa ya, di kabarnya itu di Amerika pada orang Indonesia banyak yang dideportasi, di Australia juga begitu, di Belanda semua yang punya ini pada keluar, di Inggris juga begitu, pada keluar dari London, pada keluar, pada menuju daerah yang masih bisa murah. Jadi ini semua itu mengalami krisis. Kayaknya ini setelah pandemi itu ada krisis moneter. Tapi itu menurut pandangan saya. Karena apa? Uang sepertinya diobral. Aku tuh juga mikir, negara yang katanya punya utang apa-apa kok ini kebijaksanaannya gimana kok. Ini wong bodoh sing ora ngerti apa-apa, cuman merenung saja. Nenek yang bodoh yang tidak tahu apa-apa, merenung saja. Dan kayaknya biasanya itu renunganku itu nanti berjalannya itu betul terjadi yang saya alami yang kemarin-kemarin. Jadi ini banyak orang yang seperti apa, gabah diinteri, mubeng karo bingung. Kadang-kadang yang sudah punya pekerjaan juga punya rasa kurang, yang sudah apa ada income juga kurang, apalagi yang belum, bingung, bisa nangis, banyak orang yang menangis.
karena pergantian presiden itu juga pasti ada suatu pergantian perusahaan-perusahaan yang mungkin malah nggak berkembang, tapi juga ada yang berkembang pesat, ada yang lebih besar. Nah, tenaga kerja ini juga yang kemarin itu terpuruk, tenaga kerja yang berapapun kan akhirnya dinonaktifkan. Nah, itu nggak punya pekerjaan, dimana bidangnya sekarang yang tumbuh besar lain, pekerjaannya lain sama pekerjaan yang terpuruk kemarin, perusahaannya yang terpuruk. Jadi ini ganti perusahaan baru yang mungkin lebih bagus untuk masa kedepannya, tetapi orang-orangnya harus belajar juga. Nah, ini semua orang jadi bingung, kayaknya itu tidak menentu. Padahal kalau yang punya perusahaan besar punya kepastian bahwa itu akan terjadi suatu kemajuan yang bagus. Nah, tetapi yang dinonaktifkan yang tadinya sudah lancar dengan gajinya sebegitu, dia menata hidupnya, begitu dinonaktifkan kan ya bingung. Orang itu kalau dapat dana setiap bulan akhirnya tidak dapat, bingung, harus penyesuaian. Bagaimana cara menyesuaikan itu? Nenek ngoceh di pagi hari ayo sambil ngopi dulu, seruput kopinya. Jadi ini kalau menurut saya untuk orang yang bisa agak stabil itu harus satu, betul-betul mengendalikan diri. Apa yang tidak butuh sekali jangan dikonsumsi. Apa yang biasanya kebiasaan, misalnya orang kebiasaan jajan, merokok, terus apalagi yang kira-kira nggak urgent, bukan yang prioritas nomor 1, bukan pokok, bukan kebutuhan pokok, itu sebaiknya memang dikurangi banyak. Karena apa ya, ini tidak menentu, dunianya lagi bingung, koyo gabah diinteri. Nek manusia dalam hidupnya koyo gabah diinteri piye, bingung. Di jalan aja menakutkan, semua orang keburu, yang namanya kendaraan itu was, padahal tidak ada pengaturan yang bagus. Kadang-kadang di lampu merah juga nyelonong juga. Jadi ini semua berbahaya. Makanya kita harus mengendalikan diri, harus bisa menata hidup dengan melihat dengan kacamata batin. Nenek ki soalnya ki dibilang nganggur enggak, sebetulnya aku tuh punya kerjaan, aktivitas yang banyak, tapi dalam saat-saat yang aku harus berhenti karena kan aktivitasku dibatasi jamnya. Misalnya menjahit itu paling lama 1 jam, berhenti dulu pakai jeda, nanti lagi. Kalau enggak badannya error. Umure wis 73 sih kon macul iki ya nek tenane kan wis do dipensiunkan. Tapi ya saya menikmati karena ya itu kehidupan saya. Saya ibaratnya makan 2 sendok nasi putih atau makan apa saja pakai kerupuk, pakai kecap gitu, ya sudah, karena sudah tua. Memang kalau dunia kesehatan sekarang menganjurkan orang tua banyak makan buah, banyak. Tetapi kalau kebanyakan yang dimakan, kebutuhan badan kita itu misalnya cuma 1, yang dimakan 2, yang 1 itu juga akhirnya terbuang, sama aja. Mendingan kita tetap ya dipenuhi yang bisa, mana yang didulukan. Aku tuh yang namanya suplemen itu mesti malah nomor 1, karena untuk mengimbangi makanan gizi saya yang kurang bagus. Yang bagus fresh, tapi fresh itu nek dihitung bener lebih mahal.
nih omega 3 aku ora promosi lu ini. Terus ada lagi aku kemarin tuh beli tuh magnesium aku pesen temenku yang dari Australia, satu gini yang besar, jadi yang besar itu 500.000, isinya 300 buat 1 tahun kalau diminum sehari satu. Ya ini yang namanya masih punya energi tuh gara-gara juga aku masih tak imbangi pakai suplemen. Tapi kadang-kadang kalau saya bilang ke anak-anakku ini loh diminum, mereka juga kayak mengabaikan seolah-olah karena masih pada kuat. Tapi kalau aku kalau nggak minum suplemen, wah wis, gue malah cepet ininya sakit, itunya sakit. Kalau orang tua itu sakitnya itu selalu muncul mendadak yang tidak tahu. Nenek ngoceh di pagi hari umik. Aku ini mau matiin kompor, nanti lanjut lagi ya sama Zaid. Ini cuma ngoceh sama ngopi. Dadah, terima kasih, thank you for watching. Semoga yang nonton ini bisa rungokno leh ku omong mau, resapno leh ku omong mau, pikiran tenan apa kenyataane wong urip, aja nyepelekke karo wong tuwa. Omongane iki soal iki mandi nek ngerti. Ora kok mandi karena aku lebih banyak mengamati dan melihat. Terus itu prediksinya jadinya sekarang itu koyo gabah diinteri. Tapi kalau kuat bisa bertahan, nanti akan mendapat kejayaan, pasti dan pasti. Karena orang bisa mengendalikan dirinya sendiri, itu saja. Titenono. Terima kasih. Jangan lupa tetap like, subscribe. Tuhan memberkati, semua dapat kelimpahan. Itu doaku terhadap kalian. Thank you for watching.